Halo semua, kembali lagi di KPFA Institute. Nah, kali ini kita akan membahas lagi analisis wacana, dan di sini saya mengambil dari bukunya Idewa Putuwijana terkait dengan analisis wacana pragmatik dengan topik situasi tutur. Jadi bagi Leach itu pragmatic studies meaning in relation to situation. Leach itu melihat pragmatik itu sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Maksudnya apa? Situasi tutur ya banyak sekali aspeknya. Penutur, mitra tutur, topik tuturan. Nah itu situasi tutur itu banyak. Jadi pragmatik bagi Leach itu mengkaji terkait situasi tutur itu tadi, hubungannya itu seperti apa. Contoh atau ilustrasi yang mungkin bisa saya berikan di slide itu, ada klausa terkait dengan letaknya jauh dari kota. Nah, ketika kita ngomong pragmatik yang ketika pragmatik yang situasi tuturnya atau wacana yang situasi tuturnya itu untuk menolak, itu bisa kalian lihat contohnya di atas. Terus kemudian yang membujuk itu juga bisa kalian lihat. Terus yang situasi tuturnya itu menginformasikan, itu juga bisa kalian lihat di situ. Kuncinya ada di letaknya jauh dari kota. Semua situasi tutur itu ada klausa letaknya jauh dari kota, tapi situasi tuturnya itu berbeda satu dengan yang lain. Dengan bisa membujuk, bisa menolak, bisa juga hanya sekedar menginformasikan. Nah, ada aspek-aspek situasi tutur ini ya, ada beberapa aspek, ada 5 aspek. Yang pertama adalah penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban dan sebagainya. Jadi di sini lebih melihat personality dari pelaku tuturan itu tadi, yang melakukan tuturan itu melihat secara personal bagaimana usianya. Ketika orang tua ngomong ke anak-anak ya kalau dalam bahasa Jawa bisa ngoko, tapi anak-anak ke orang tua nggak bisa ngoko, seperti kamplong gitu. Lalu yang kedua adalah konteks tuturan. Itu maksudnya berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Misalkan ngomongin morfologi, anak biologi ngomongin morfologi ke anak bahasa itu beda. Anak morfologi ngomongin anak biologi ngomongin morfologi itu otomatis mikrobiologi dalam sebuah tumbuhan atau mungkin tanaman. Tapi ketika anak biologi ngomong morfologi ke anak bahasa menangkapnya itu menjadi sebuah struktur kata terkecil. Itu akan berbeda lagi. Atau misalkan background knowledge-nya, ketika kamu itu background-nya seorang kreatif, terus kemudian ketemu oleh pejabat-pejabat yang sudah tua, konvensional, itu ketika diberikan saran terkait dengan media sosialnya akan sangat berbeda sekali, dan cara obrolan pun, cara delivernya pun akan berbeda sekali karena background knowledge-nya berbeda. Pola yang dipahami oleh si A dan si B itu berbeda. Tapi kalau konteks tuturannya dalam satu background itu pasti akan lebih mudah. Makanya konteks tuturan berkaitan dengan background knowledge itu perlu dipahami oleh penutur dan lawan tutur, dengan siapa dia bicara, terus dengan topik seperti apa. Nah itu konteks tuturan itu perlu dipahami sekali. Lalu yang berikutnya adalah tujuan tuturan. Nah ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Misalkan gini, pagi, selamat pagi, met pagi, pipodo kabeh, semua itu sama.
memberikan salam di pagi hari, mau itu dengan kata pagi, selamat pagi, pagi, itu sama. Tujuan tuturnya sama, memberikan selamat di pagi hari. Lalu tuturan sebagai tindakan. Nah, tuturan sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Nah, ini kalau dalam pragmatik masuk ke dalam perlokusi. Nanti akan ada pembahasan. Lalu yang berikutnya, tuturan sebagai tindak verbal. Nah, hal ini membedakan kalimat, sentence, dan tuturan utterance. Contohnya itu bisa kalian lihat. Apakah rambutmu tidak terlalu panjang? Nah, mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah, tergantung melihatnya ini sebagai sebuah sentence atau utterance. Dan di sini juga dikaji dalam ilokusi. Nanti akan kita bahas. Oke, itu tadi terkait dengan pembahasan situasi tutur. Saya rasa sederhana, bisa kalian pahami dan tidak begitu kompleks lah pemahaman terkait dengan situasi tutur. Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan komentar. Ciao.